Bab 4170. Tetua Jing, apakah kalian baik-baik saja? Sementara semua orang berbicara, juga secara perlahan telah tiba di puncak gunung. Lereng perlahan-lahan melambat, sebuah panggung besar muncul di hadapan semua orang. Di atas panggung ini, terdapat 5 panggung tinggi, masing-masing tingginya lebih dari 10 meter, harus menengadah baru dapat melihat puncaknya. Dan 4 panggung tinggi di antaranya mengelilingi sekitarnya, yang paling tengah lebih tinggi daripada yang lain, seolah-olah hanya dengan mendaki tanpa rasa takut akan kesulitan dan seseorang dapat memasuki alam agung yang memandang rendah segala sesuatu. Cahaya dengan aura bintang dalam jumlah besar terus menabur ke bawah, mengalir di atas kelima panggung tinggi ini. Dan hanya setelah penyerapan panggung tinggi inilah, Reiki yang tersisa jatuh di atas panggung puncak bukit ini. Saat ini, baik panggung tinggi puncak maupun panggung di bawah, banyak kultivator yang duduk bersila. Ruang di puncak gunung tidak terlalu besar, sehingga para kultivator menempati hampir setiap tempat. Apa cahaya Reiki yang bersinar di panggung tinggi pusat? Erik bertanya setelah melihat sesuatu yang istimewa di panggung tinggi. Satu-satunya perbedaan di antara kelima panggung tinggi yang ukuran dan bentuknya serupa adalah hanya panggung tinggi pusat yang memiliki cahaya Reiki khusus di atasnya. Aku pernah melihat cahaya Reiki itu adalah sebuah segel. Kudengar bahwa hanya orang yang memenuhi syarat yang dapat mengambilnya, tetapi aku tidak jelas apa artinya. Kultivator paruh baya berkata, orang yang memenuhi syarat. Sebuah pemikiran terlintas di kepala Erik. Dan saat ini matanya menyapu 5 panggung tinggi lagi, melihat orang-orang di atasnya, Erik mengerutkan kening. Sebelumnya kultivator ini mengatakan bahwa Susan, Tetua Jing dan yang lainnya yang datang dengan kapal terbang akan mendarat langsung di panggung tinggi pusat. Tetapi sekarang, mereka malah duduk bersila di panggung tinggi di satu sisi, posisi pusat malah ditempati oleh pangeran klan naga sisik yang pernah ditemui sebelumnya, serta Tetua Cui dari Minzu dan Kenny si gadis suci. Saudara Qin, jangan menghiraukan hal-hal ini, nanti aku akan membawa Norman dan yang lainnya untuk menggulingkan kayu misterius, memperjuangkan sebuah panggung tinggi untukmu, dengan begitu kultivasimu juga dapat pulih lebih cepat. Rain telah melihat sekeliling, menyeringai, mengirim transmisi suara kepada Erik. Setelah mengetahui identitas Erik, juga sudah mengetahui hubungan antara Suezu dan Erik, jadi Rain langsung mengarahkan pandangannya ke kayu misterius. Cedera Erik saat ini disebabkan karena menghadapi Toby, jadi Rain merasa agak bersalah. Jika dia lebih tegas dan datang sedikit lebih awal, mungkin luka Erik tidak akan begitu parah. Sekarang memiliki kesempatan, dirinya harus mendapatkan salah satu dari 5 panggung tinggi ini. Tidak, sebelum bertindak, aku ingin memastikan beberapa hal sendiri. Erik sedikit menggelengkan kepala dan berkata, kamu melakukannya sendiri, tetapi kamu memiliki luka, jangan mengambil resiko. Rain tertegun. Kamu bantu aku. Baik. Melihat senyum tenang Erik, Rain juga menganggukkan kepalanya. Melihat Erik dan yang lainnya menuju pusat puncak gunung, pandangan para kultivator yang berada di atas puncak gunung juga menatap kemari. Karena tingkat kultivasi Erik dan yang lainnya tinggi, mereka tidak dihentikan di luar, tetapi melihat mereka mendekat, semua kultivator juga menjadi tegang. Lokasi di puncak gunung ini sangat berharga, meskipun itu adalah panggung biasa, siapapun tidak bersedia melepaskannya dengan mudah. Dan ekspresi kultivator di atas 5 panggung tinggi terlihat semakin serius. Meskipun Erik tidak ingin menarik perhatian dan menyimpan singgasananya sebelum datang ke puncak gunung.
Tetapi kelompok kecil yang terdiri dari 4 fase penilaian 2 kegagalan juga merupakan kekuatan yang kuat. Meskipun Eric sengaja mengenakan jubah Tao warna-warni yang ditukar dari Tracer Taoist untuk memblokir penyelidikan semua orang. Tetapi mereka berempat ditambah Norman dan Rain juga sudah cukup membuat orang takut. Di satu panggung yang tinggi, semua kultivator Suezu menjadi gugup saat melihat Eric dan yang lainnya mendekat. Di antara 5 panggung tinggi ini, kelompok Suezu adalah pihak yang paling lemah. Jika ada orang yang berniat menduduki panggung tinggi, jelas mereka akan menjadi yang pertama diserang. Tuan Istana Qin, mereka seharusnya tidak akan merebut area kita ini, bukan? Tony berkata dengan gugup. Jangan panik, melawan setelah melihat kondisi, jika mereka benar-benar menargetkan kita, kita juga tidak dapat melarikan diri. Lagi pula, mereka belum tentu memilih untuk melawan kita secara langsung. Sierra berkata dengan serius. Buruk, Tuan Istana. Mereka benar-benar datang ke arah kita. Tetapi dalam sekejap, Tony tidak bisa menahan diri untuk meratap. Melihat Eric dan yang lainnya benar-benar menuju ke sini, meskipun Sierra terlihat tenang, dia tersenyum masam di dalam hatinya. Padahal Tuan Istana Kayu misterius tidak datang ke sini, dan Suezu memiliki hampir semua anggotanya di sini, tetapi masih tidak bisa menghindari menjadi yang terlemah di sini. Tetapi, mereka telah bertahan sampai akhir, tempat warisan akan segera dibuka, akhirnya panggung tinggi ini malah tidak dapat dipertahankan. Kekuatan adalah raja di dunia kultivasi, hanya bisa menyalahkan Suezu karena tidak cukup kuat. Semuanya semangat dan bersiap untuk bertarung. Melihat Eric dan yang lainnya semakin dekat, Sierra menyerah pada keberuntungan dan berdiri. Bagaimanapun, panggung tinggi di area ini hanyalah yang mereka tempati. Kecuali Eric salah jalan atau berniat merebut panggung tinggi di tengah, jika tidak maka tidak perlu berjalan ke sini. Dan tatapan orang lain di puncak gunung mengikuti Eric sepanjang waktu, secara bertahap menunjukkan keceriaan. Dengan gerakan terang-terangan dari Eric dan lainnya, terlihat jelas akan ada keseruan untuk menonton selanjutnya. Swiss. Eric berjalan ke bawah panggung tinggi, kemudian dengan rotasi Reiki, sendirian naik ke udara dan tiba tidak jauh dari Sierra dan yang lainnya. Teman seiman, bolehkah aku lewat dari tempatmu ini? Begitu suara Eric terdengar, semua kultivator Suezu yang waspada membeku sejenak. Numpang lewat. Sierra juga tertegun. Tidak menyangka Eric akan berkata seperti ini. Eric sekarang menggunakan suara Toby, sehingga Sierra tidak mendengar bahwa itu adalah Eric. Hanya saja pengunjung ini, bukannya datang untuk merebut panggung tinggi ini, melainkan datang untuk numpang lewat. Tetapi, mungkinkah untuk melumpuhkanku? Melihat Sierra membeku, Eric langsung melompat ke atas. Setelah jangka waktu ini, meskipun tubuhnya sendiri belum pulih dan kekuatan tempurnya masih diragukan, tetapi tidak ada masalah jika hanya terbang. Sebelum semua orang Suezu kembali sadar, Eric datang langsung ke sisi panggung tinggi pusat dengan kecepatan tinggi. Di antaranya, Pangeran Klan Naga Sisik membuka matanya dengan acuh tak acuh. Dua tetua klan Naga Sisik di sampingnya juga menatap dingin ke arah Eric. Eric juga menyipitkan matanya. Memang benar mereka, dan tidak ada satupun kultivator Minzu yang kubawa yang tinggal di panggung tinggi pusat. Eric kecewa. Meskipun merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak melakukan serangan, melainkan terbang lagi, kemudian mendarat di atas panggung tinggi tempat klan beruang berada. Jika ingin mengambil tindakan, juga perlu tahu apa yang terjadi. Semua orang termasuk Norman dan yang lainnya tercengang dengan perbuatan Eric. Eric tidak melawan Suezu yang paling lemah,
pertama-tama memprovokasi klan naga sisik, kemudian menantang klan beruang. Bahkan di atas panggung tinggi, Kaisar Beruang sedikit tertegun. Tidak menyangka, Erik begitu berani. Tetapi ketika Susan mengingat suara itu, ekspresinya agak mencurigakan. Tetua Jing, Putri Sulung, apakah kalian baik-baik saja? Tanpa memberi kesempatan pihak lain untuk salah paham, setelah Erik turun, dia langsung melepas tudungnya dan memperlihatkan wajah Toby. Bersambung.